Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfan Maturifah bersama teman saya Mbak Zulfanisa Ufadlillah dan Mbak Khalifah Fitriah. Kami dari kelompok 10 mata kuliah model penilaian kelas. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul penilaian autentik. Nah, di sini nanti kita akan membahas 4 poin. Yang pertama yaitu tentang pengertian penilaian autentik, yang kedua tentang tujuan penilaian autentik, dan yang ketiga tentang fungsi penilaian autentik, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu tentang pelaksanaan atau implementasi penilaian autentik yang berada di Indonesia. Sebelum memasuki pembahasan yang pertama, kita perlu ketahui bahwa penilaian itu merupakan suatu hal yang dibutuhkan oleh guru atau pendidik itu sebagai evaluasi atau acuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik itu dapat memahami dan menguasai materi yang telah disampaikan. Jadi melalui penilaian atau asesmen ini, guru dapat mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didiknya gitu. Nah, untuk pengertian penilaian autentik sendiri yaitu merupakan bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik untuk mengkonstruksi dan menentukan jawaban berdasarkan kemampuan peserta didik. Jadi guru dapat melontarkan pertanyaan sehingga peserta didik itu bisa langsung menjawabnya, seperti itu. Nah, untuk penilaian autentik ini juga biasa disebut dengan penilaian yang alternatif atau penilaian kinerja, dan juga bisa disebut dengan penilaian informal. Jadi banyak istilah lainnya. Di dalam penilaian autentik ini, apabila guru itu memberikan pertanyaan kepada murid, tidak menyertakan jawaban atau pilihan jawaban yang dapat dipilih oleh murid. Jadi di sini peserta didik itu dituntut untuk menggunakan daya pikir kritisnya atau penalarannya untuk mencari solusi dari soal atau pertanyaan yang diberikan oleh guru tersebut, seperti itu. Nah, untuk karakteristik penilaian autentik ini diantaranya yaitu penilaian autentik itu merupakan bagian yang tidak terpisah dari pelajaran yang berada di kelas. Nah, penilaian ini dilakukan selama proses pembelajaran itu berlangsung, baik berbentuk portofolio atau tugas siswa yang dilakukan siswa ketika pembelajaran sedang berlangsung. Jadi guru itu monggo kerso terserah untuk menerapkan metode atau strategi pembelajaran yang seperti apa di kelas. Jadi bisa memilih sesuai dengan keinginan masing-masing agar proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan optimal. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu penilaian autentik ini dilakukan di dunia nyata atau benar-benar diterapkan, jadi tidak hanya mengada-ngada seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu guru lebih aktif. Yang dimaksud di sini yaitu guru itu memiliki banyak metode atau banyak kriteria. Nah, di sini tuh guru bebas untuk memilih model pembelajaran seperti apa ya untuk agar bisa mengelola pembelajaran selama di kelas. Jadi yang dirasa efektif atau dirasa tepat itu bagaimana, itu bisa diterapkan oleh seorang guru agar proses pembelajarannya berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, itu tadi beberapa karakteristik dari penilaian autentik. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya adalah tujuan penilaian autentik. Adapun beberapa tujuan dari penilaian autentik diantaranya, yang pertama, mengarahkan siswa untuk mengembangkan kemampuannya dalam merespon daripada hanya memilih dari jawaban yang telah tersedia. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan berpikir yang lebih tinggi untuk menambah kemampuan keterampilan dasar. Yang ketiga adalah menilai secara langsung terhadap proyek yang bersifat holistik
atau suatu cara pandang yang menyatakan bahwa keseluruhan sebagai satu kesatuan lebih penting dari bagian-bagian. Yang keempat adalah menentukan kriteria yang jelas yang diketahui siswa. Dan yang terakhir adalah memperkenankan berbagai cara untuk menilai seseorang. Yang selanjutnya adalah fungsi penilaian autentik. Berdasarkan fungsinya, penilaian dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama ada penilaian formatif, yang kedua adalah penilaian sumatif. Penilaian formatif yaitu untuk memberi umpan balik terhadap kemajuan belajar peserta didik, memperbaiki proses pengajaran atau pelajaran dalam rangka untuk meningkatkan tingkat pemahaman atau prestasi belajar peserta didik. Yang kedua adalah penilaian sumatif, untuk menilai pencapaian siswa pada suatu periode tertentu. Yang selanjutnya yaitu manfaat penilaian autentik. Penilaian autentik menekankan pencapaian belajar kinerja, kesiapan belajar untuk berunjuk bekerja sesuai kegiatan pembelajaran yang tentu lebih signifikan. Selain itu, terdapat beberapa pendapat yang terkait dengan manfaat penelitian autentik. Yang pertama, menurut Muller, yaitu yang pertama memungkinkan adanya penilaian kinerja yang dilakukan secara langsung untuk mengetahui hasil pencapaian kinerjanya peserta didik sesuai pelajaran yang telah diajarkan. Yang kedua yaitu memberi kesempatan pada peserta didik untuk mengkoordinasikan hasil belajarnya. Yang ketiga yaitu memberi kesempatan pada peserta didik untuk menampilkan hasil belajarnya dan kerja merek yang mereka anggap baik. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan penilaian autentik. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik yang mencakup dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan dimulai dari penyusunan perencanaan, pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengelolaan, dan pemanfaatan hasil penilaian. Tahapan pelaksanaan penilaian hasil belajar oleh peserta didik berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016. Di antaranya yaitu penilaian melalui aspek sikap, dan yang kedua yaitu penilaian aspek pengetahuan, dan yang ketiga yaitu penilaian aspek keterampilan.